Selamat datang di channel KGI, Kolaborasi Guru Indonesia. Pembahasan kali ini kita akan membahas kertas kerja nih teman-teman. Oh iya, sebelum kita bahas, yuk di subscribe dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kita akan lanjutkan materi setelah sebelumnya kita membahas jurnal penyesuaian. Sekarang kita akan membahas masih tahap pengikhtisaran, itu kertas kerja. Setelah jurnal neraca saldo, jurnal penyesuaian, lalu sekarang kita akan membahas kertas kerja. Kita lihat apa itu kertas kerja atau worksheet. Adalah suatu daftar tempat pencatatan neraca saldo dan penyesuaian yang dipergunakan sebagai alat bantu menyusun laporan keuangan. Bentuk kertas kerja berlajur-lajur atau banyak kolomnya, sehingga kita sebut juga neraca lajur. Oke, tujuan penyusunan kertas kerja adalah yang pertama untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Karena setelah kita menyusun kertas kerja, kita sudah bisa melihat laba rugi perusahaan. Yang kedua, mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi saat menyusun jurnal penyesuaian. Yang ketiga, memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan. Oke, kita lihat komponen kertas kerja. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Kemudian bentuk kolomnya, ada bentuk 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom. Kita lihat yang 6 kolom itu apa saja. Yang pertama itu neraca saldo yang diisi nominal yang dihitung ya. Kemudian laba rugi dan neraca. Masing-masing debit kredit. Untuk yang 8 kolom, tambahannya ada kolom penyesuaian. Untuk yang 10 kolom ini adalah kolom yang paling banyak digunakan. Karena di sini ada neraca saldo, penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Untuk 12 kolom perbedaannya ada kolom perubahan modal. Jangan lupa kalau dalam pembuatan kertas kerja itu harus mencantumkan judulnya, yaitu nama perusahaan, lalu tulisan kertas kerjanya, lalu periodenya. Kita lihat contohnya. Jangan dilanjut dulu nih teman-teman. Supaya kita lebih ngerti, kita langsung praktik aja yuk. Nah, silakan kalian siapkan terlebih dahulu lembar kertas kerja 10 kolom ya. Karena di video pembahasan ini kita bakalan bahas yang 10 kolom. Pause video ini 5-10 menit untuk kalian persiapkan kertas kerja 10 kolomnya, oke? Jika sudah, kalian play lagi. Selamat bekerja. Ini contoh kertas kerja, dan sebelumnya kita lihat dulu jurnal penyesuaiannya, neraca saldonya, dan jurnal penyesuaian. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jadi mungkin di sini tidak perlu menjelaskan lagi, cukup kita lihat saja data-data neraca saldo dan data penyesuaian, lalu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Ini yang sebelah kanan jurnal penyesuaiannya. Nah, data inilah yang akan kita pindahkan ke kertas kerja. Untuk neraca saldo ini utuh kita kopas saja, copy paste pindahkan ke kolom neraca saldo di kertas kerja. Kita lihat kertas kerjanya. Ini kertas kerja yang sudah kita siapkan untuk mencatat akun yang sudah ada di neraca saldo. Ini akunnya sudah ada, tinggal memindahkan, seluruhnya dipindahkan. Ini yang sudah dipindahkan nomor akun dan nama akun. Lalu jumlahnya kita kopas dari sini, dari neraca saldo ini sampai jumlah, dari kas sampai beban bunga dan jumlahnya. Kita copy lalu pindah ke kertas kerja sini. Lalu hasilnya persis sama karena dipindahkan saja. Di copy saja. Ya. Nah, untuk penyesuaian kita lihat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian kita pindahkan ke kertas kerja yang ada di sini ya, yang kita sudah siapkan kolomnya. Nah, yang perlu diingat
Jika akunnya sudah ada di neraca saldo, kita tinggal masukkan angka ke penyesuaian. Jika belum ada, kita tambahkan di bawah sini, di bawah yang sudah dijumlahi di neraca saldo, di bawah neraca saldo masukkan akunnya. Kita lihat ya contohnya ini. Misal yang pertama itu ini beban asuransi 5.000 di debit. Lalu asuransi dibayar mukanya di kredit 5.000. Kita lihat di kertas kerja adakah beban asuransi. Nah, di sini tidak ada beban asuransi. Lihat dari K sampai ke bawah itu tidak ada beban asuransi. Maka kita tinggal catatkan di sini beban asuransi, tinggal diketikkan di bawah sini. Beban asuransi. Masukkan nominalnya. Beban asuransi masukkan nominalnya. Ini di debit 5.000 tadi ya, atau 5 juta. Oke. Ya, masuk ya. Lalu di kreditnya tadi adalah asuransi dibayar muka. Ini sudah ada akunnya, asuransi dibayar muka. Tinggal masukkan nominalnya saja. Atau copy dari sini juga boleh, karena angkanya kan sama. Atau ketik di sini 5.000 ya. 5.000 dalam ribuan rupiah. Oke, gitu ya. Itu anak-anak. Kita lanjutkan. Coba lihat lagi contoh yang kedua nih. Beban yang kedua itu beban perlengkapan salon. Di debit, di kreditnya perlengkapan salon. Nominal Rp6.500.000. Nah, yang kedua ini tadi kan beban perlengkapan salon. Ini tinggal kita pindahkan saja ini. Bisa kita copy saja ini, pindah ke kertas kerja karena tidak ada akunnya. Langsung masukkan di sini di bawahnya ini. Ya. Pindahkan ke sini. Nah, itu keduanya tinggal dibuang nih. Nggak usah pakai nomor. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Kalian hanya memindahkan saja kok neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang sudah ada ke kertas kerja. Oh ya teman-teman, di jurnal penyesuaian ada angka-angka ya, ada angka 1 sampai dengan 7. Nah, itu hanya sebagai alat bantu saja, tidak ditulis juga nggak apa-apa ya. Untuk selanjutnya, sesi ini kita percepat yuk. Selanjutnya akumulasi penyusutan, kita kopas saja karena tidak ada akunnya di sini di kertas kerja. Tambahkan akunnya di bawah beban penyusutan. Ini akumulasi penyusutan, tinggal ditarik ke kiri. Oke, lalu masukkan nominalnya di kredit 94.400. Tuh, lanjut yang seterusnya, yang keempat itu piutang usaha 30.000 pada pendapatan usaha. Piutang usaha sudah ada di sini akunnya di atas, sehingga tidak perlu lagi kita nanti sudah dimasukkan tadi ya 30.000, 30 juta ya piutang usaha pada pendapatan usaha. Ini sudah dimasukkan kreditnya ya. Lanjut. Beban listrik pada utang listrik, beban listrik debit, utang listrik kredit 2.500. Kita lihat beban listrik kalau belum ada ya diketik di bawahnya sini. Belum ada ya, dari atas belum ada, maka dimasukkan di sini beban listrik. Beban listrik 2.500 atau 2.500.000 pada utang listrik juga belum ada, maka di sini utang listrik 2.000 atau 2.500.000. Oke, ini kan yang seterusnya sewa dibayar muka pada beban sewa dibayar muka. Jika belum ada kita ketikkan akunnya di bawah tadi. Tadi copy dari sini juga bisa. Sewa dibayar muka. Pindahkan ke kertas kerja, di sini sewa dibayar muka, nominalnya tadi 14.000, nah di sini 14.000. Tuh, kayak ini buang angka 6 ini, biasa saja ini untuk memudahkan buang. Sewa dibayar muka, pada beban sewa sudah ada, tinggal masukkan angkanya 14.000. Kemudian yang terakhir pendapatan sewa, pada sewa diterima di muka 5.000. Pendapatan sewa sudah ada, pendapatan sewa tinggal masukkan nominalnya di sini 5.000. Kemudian kreditnya tadi sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka, kalau belum ada ditambah di sini, sewa diterima di muka. Jadi dari sini ganti. Oke, diterima kan dibayar, ganti diterima sudah. Diterima. Oke, masukkan angkanya di sini di kredit 5.000. Sudah selesai. Langsung balance karena kita tinggal pindahkan tadi otomatis. Kalau ini di summary jumlah itu ya ini bisa kita jumlah karena Excel kan pakai rumus aja tuh summary E6 dari atas itu sampai ke E27 ya. E6 nih yang ini dari sini. Dari atas ya ini ya dari sini sampai ke bawah sini hasilnya 72.400.000 pasti balance ininya kreditnya. Oke, untuk neraca saldo kita lanjutkan yang kolom kuning ini ya, neraca saldo disesuaikan. Nah, ini isinya adalah penggabungan neraca saldo dengan penyesuaian. Kita jumlahkan debit neraca saldo dengan debitnya penyesuaian, tambahkan, letakkan di neraca saldo disesuaikan. Kemudian kredit neraca saldo, kredit juga penyesuaian, kita tambahkan, letakkan di neraca saldo disesuaikan kredit.
Jika di neraca saldonya debit, penyesuaiannya kredit, kita cari selisihnya atau kurangkan, letakkan di posisi yang terbesar. Coba ini yang tidak ada penyesuaian, langsung pindahkan saja di kopas dari neraca saldo. Contohnya ini kas. Kas ini kan tidak ada AJP-nya. Langsung copy aja nih, pindahkan ke sini. Kopas sini dah jadi ya. Kemudian untuk piutang ini ada di debitnya neraca saldo, lalu ada juga di debitnya penyesuaian ini. Nah, kita tambahkan, letakkan di debitnya neraca saldo disesuaikan. Untuk asuransi dibayar di muka, ini debitnya ini 6.000, lalu ada kredit 5.000, berarti kita kurangkan. Nih, nah, di debit ya karena lebih besar debitnya. Nah, untuk perlengkapan sama, ini tinggal di copy saja ini, otomatis sudah berubah itu. Dan menyesuaikan 13.200 kurang 6,5 ya, 6.500. Kemudian dari peralatan sampai ke prive atau prive ini tidak ada penyesuaian, maka ini tinggal kita copy saja, kopas ini, pas pindahkan ke NSD. Untuk yang akun yang di penyesuaian yang tidak ada neraca saldonya ini, kita tinggal kopas saja semuanya ini ya, debit kredit tinggal di kopas ya, copy ini, pindahkan semua ini akunnya ke belahnya ini, neraca saldo disesuaikan, sudah selesai ya, balance ya, karena ini kan balance, neraca saldonya balance, penyesuaian balance dipindahkan, gabungkan di tetap balance 427.700 ya. Yeay, sudah sampai kolom bagian akhir nih teman-teman. Di kolom ini tuh gampang banget teman-teman, ada laba rugi dan neraca ya. Kalian hanya memindahkan saja dari kolom sebelumnya, neraca saldo disesuaikan, ke kolom laba rugi atau neraca. Cara ngingetnya juga gampang banget teman-teman. Hanya pendapatan dan beban yang kita masukkan ke laba rugi. Selebihnya kita masukkan saja ke kolom neraca. Gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa pause video ini untuk kalian ngerjain duluan. Nanti kalian cocokkan jawabannya dengan penjelasan dari Bu Elida. Oke, semoga berhasil. Ingat, pendapatan dan beban masuk laba rugi, selebihnya neraca. Anak-anak, kita lanjutkan ke kolom laba rugi dan neraca. Ini udah hampir selesai ya. Jadi ini kolom laba rugi dan neraca ini hanya diisi satu kolom saja setiap akun. Untuk laba rugi debit isinya adalah beban atau biaya, laba rugi kredit isinya pendapatan, sedangkan neraca debit isinya adalah harta atau aset, neraca kredit isinya hutang dan modal. Nah, nominalnya kita tinggal pindahkan saja ya dari neraca saldo disesuaikan. Kita lihat kas, piutang, asuransi sampai peralatan ini adalah akun harta, sehingga semuanya ini pindah atau kita copy saja ini di kopas ya, dipindahkan ke neraca, kolom neraca. Oke, sudah ya. Kemudian hutang modal ya, ini juga akun neraca ini semuanya. Berarti ini sekaligus sebenarnya bisa kita kopas ya. Ini dipindahkan saja atau di copy, pindahkan ke sini, neraca debit dan kredit. Oke. Dah, kemudian pendapatan sampai beban semuanya ini adalah akun laba rugi. Ini juga kita kopas saja sesuai dengan posisinya, debit di debit, kredit di kredit ya, tinggal kita copy pindah sini. Nah, ini lebih mudah karena kita menggunakan Excel ya, jadi lebih gampang. Untuk yang di bawah ini akunnya mulai dari beban ini, beban semuanya beban, ini masuk ke laba rugi sesuai dengan posisinya. Oke,
Kemudian akumulasi itu termasuk ke kolom neraca. Ini neraca kita pindahkan ke sini. Neraca. Ya, ini sewa dibayar muka adalah harta. Kemudian sewa diterima di muka hutang. Dua-duanya masuk ke neraca, tinggal kita copy, pindahkan ke neraca. Yang penting harus sejajar dimindahkannya, nggak salah nanti. Ya, oke ya. Sekarang tinggal jumlah. Untuk menjumlah kita bisa menggunakan rumus sum ini, summary ya. Ambil dari kolom atas karena kita akan nanti tinggal copy aja ke samping untuk kolom yang kredit dan neracanya. Nah, sudah dapat jumlahnya. Ini tinggal kita tarik saja ke kanan. Ini kan tinggal tarik ini. Ujungnya ini tarik sampai kanan. Oke, sudah dijumlah. Nah, jumlahnya ini tidak ada yang sama, tidak ada yang balance karena selisihnya itulah laba ruginya. Di sini kita lihat kredit kolom laba ruginya lebih besar daripada debitnya. Berarti ini kan pendapatan lebih besar dari beban, maka ini laba. Selisihnya itu adalah pendapatan ini kita kurangi bebannya. Ini tuh laba ruginya. Dan jumlah ini terbalik dengan neraca. Di neracanya lebih besar debit daripada kredit. Nah, ini debitnya neraca kurangi kolom kredit. Oke, ternyata balance baru benar ya. Kalau balance ini benar, tapi kalau tidak balance sudah jelas salah. Nah, ini jumlahnya sudah sama ya. Kita jumlah lagi ke bawah untuk melihat ini kalau ini jumlahnya sudah sama, jumlah kolom dan kreditnya sudah sama jumlahnya. Nah, sama jumlahnya ternyata. Kita lihat sama jumlahnya sudah. Alhamdulillah. Sudah selesai sampai di sini kertas kerjanya anak-anak. Yang perlu dijelaskan lagi, jika terbalik ini posisinya misalnya debitnya laba rugi lebih besar daripada kredit, berarti itu rugi. Maka rugi itu letakkan di kreditnya laba rugi dan di debitnya neraca, di angka yang kecil ya, lebih kecil. Maka jumlahnya balance. Jadi debit dan kreditnya laba rugi sama jumlahnya, kemudian neracanya debit dan kreditnya juga sama. Oke, sudah selesai nak. Sampai di sini kita lihat yang utuh ini ya sama ya. Tadi itu di atas. Oke. Ini sudah selesai. Oke, kita akan lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Kita bahas laporan keuangan dan jurnal penutup. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.